Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar terbaru terkait dengan Lisandro Martinez. Jadi update terbaru belum dikonfirmasi ya dari Manchester United, tapi dari berbagai sumber termasuk juga dari Chris Wheeler Daily Mail mengatakan bahwa Lisandro Martinez ini diperkirakan akan absen ketika Manchester United menghadapi Aston Villa. Masih belum ada keterangan yang jelas sampai kapan Lisandro Martinez ini akan absen, tapi sebelumnya sempat juga gue bahas di channel ini ya, ada memang perkiraan kalau Lisandro Martinez itu akan bisa tampil ketika Manchester United akan menghadapi atau menjalani laga yang penting terkait dengan posisinya di empat besar ya, yaitu adalah menghadapi saingan di posisi tersebut juga, yaitu salah satu saingan di posisi tersebut juga yaitu adalah Aston Villa. Nah, menurut gua ini menjadi semacam kayak, mungkin bisa jadi semacam kayak lampu kuning ya Sobat Football United. Kenapa? Gua melihat bukan hanya musim ini saja, tapi gue juga melihat musim-musim selanjutnya akan seperti apa Manchester United dengan Lisandro Martinez. Nanti gue juga akan ke Mason Mount dan juga ke Matthijs de Ligt. Selama di Manchester United, kalau gue melihat catatan dari Transfermarkt ya, dari musim 2022-2023 cukup banyak absen dari Lisandro Martinez. Yang paling lama dia sempat absen itu di musim 2024-2025, musim lalu sebanyak 292 hari dan absen sebanyak 35 pertandingan. Saat ini dia sudah absen 21 hari dengan tidak tersedia di 3 pertandingan Manchester United ya. Tapi sekali lagi kalau melihat catatan cedera dari Lisandro Martinez di setiap musim semenjak dia membela Manchester United, selalu ada periode dia ini absen. Di musim 2022-2023 itu absen 78 hari, absen di 14 pertandingan. Lalu satu musim setelahnya ya, dia absen ini hampir 200 hari. Dengan jumlah pertandingan dia absen ini bahkan di 40 hari. Dan satu musim setelahnya di 36 pertandingan dengan total 295 hari dia absen ya, musim lalu. Dan musim ini 21 hari di 3 pertandingan dia absen. Memang kalau dari sisi jumlah hari ataupun juga jumlah pertandingan ini semakin sedikit, tapi menurut gua Manchester United butuh pemain yang lebih bisa diandalkan dari sisi kesiapan fisik ya. Gua tidak perlu membahas terkait dengan kemampuan teknis dari Lisandro Martinez yang memang luar biasa. Dari sisi kualitas mental pun juga juara dunia bersama dengan tim nasional Argentina ini menunjukkan bagaimana kuatnya mental dari Lisandro Martinez. Tapi ada situasi yang memang harus dipertimbangkan mungkin ya. Kalau melihat situasi kontrak dari Lisandro Martinez, kontraknya akan berakhir musim panas tahun depan dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Saat ini dia sudah berusia 28 tahun. Jadi musim panas nanti ini termasuk situasi yang menurut gue ya krusial dan juga penting bagi Lisandro Martinez. Semacam kayak di persimpangan, apakah dia akan terus di Manchester United menjalani sisa satu musim terakhirnya, mungkin akan diaktifkan opsi perpanjangan 1 tahun setelahnya atau tidak. Tapi yang jelas ini menurut gue harus menjadi sebuah perhatian. Karena sekali lagi sih, dari sisi teknis, dari sisi karakter dia bagus, tapi Manchester United butuh pemain menurut gue yang lebih, ketersediaan yang lebih stabil begitu ya. Dan menurut gue ini merupakan sebuah tantangan besar bagi tim kepelatihan Manchester United, termasuk juga tim fisik dari Manchester United ya, terkait dengan Lisandro Martinez ini. Musim ini merupakan musim yang krusial bagi Manchester United untuk menghindari 2 musim berturut-turut tanpa kompetisi Eropa. Sebenarnya gue berharap banyak Lisandro Martinez ini bisa menjadi menjadi pemain yang juga memberikan kontribusi yang tinggi di permainan, karena dari sisi kapasitas sekali lagi dia tidak usah diragukan. Tapi kalau dalam 2 pertandingan, 4 pertandingan, 5 pertandingan tersedia lalu setelahnya harus absen lagi, menurut gue ini bukan situasi yang baik.
Walaupun demikian, gua masih berharap ya ada situasi atau perbaikan di sisi fisik dari seorang Lisandro Martinez. Pemain belakang lainnya, Matthijs de Ligt pun juga dari informasi yang gua sampaikan sebelumnya, memang diperkirakan masih akan absen ya dalam jangka waktu yang masih lebih panjang lagi, dengan perkiraan sebenarnya ketika menghadapi Aston Villa, bisa jadi dia sudah tersedia. Sebenarnya seperti itu, tapi sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan. Secara total dia sudah absen 134 hari di 17 pertandingan dia absen bersama dengan Manchester United. Ini adalah jumlah yang terbesar semenjak dia ditransfer dari Bayern Munchen di musim 2024-2025. Sama seperti kayak Lisandro Martinez, di setiap musim ketika Matthijs de Ligt ini membela Manchester United selalu ada periode dia ini cedera. Dan cedera yang terbaru kabarnya ini cedera punggung, di mana dari beberapa informasi yang gue dapatkan, cedera punggung ini agak sedikit sulit diprediksi situasinya, kurang lebih seperti itu ya, kapan akan kembali lagi dan seberapa parah, misalnya akan kambuhan atau tidak, hal-hal seperti itu. Sama seperti Lisandro Martinez, dari sisi teknis, dari sisi karakter, Matthijs de Ligt luar biasa menurut gue. Salah satu rekrutan terbaik bagi Manchester United. Usia 26 tahun tapi sudah memiliki pengalaman yang sangat-sangat luas sekali, sangat-sangat dalam sekali di sepak bola Eropa ya. Berasal dari Ajax, menjadi kapten Ajax dengan usia yang masih sangat muda, lalu ke Juventus, lalu ke Bayern Munchen, raksasa sepak bola Eropa, dan sekarang memperkuat Manchester United. Tapi sama seperti Lisandro Martinez juga, tim fisik dari Manchester United harus bekerja lebih keras menurut gue ya, untuk bisa membuat ketersediaan dari Matthijs de Ligt ini lebih besar lagi. Karena sekali lagi gue melihat misalnya Manchester United berlaga di kompetisi Eropa musim depan dengan jumlah pertandingan yang tinggi, dengan harapan kualitas permainan dan juga hasil ini lebih baik lagi, ya kita butuh pemain yang lebih banyak tersedia. Menurut gue seperti itu, dan Matthijs de Ligt sebenarnya termasuk pemain yang gue harapkan bisa ada di posisi tersebut. Kontraknya masih lama, masih 3 tahun lagi dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Jadi dia sebenarnya masih cukup panjang banget nih masa depannya di Manchester United. Tapi sekali lagi, atlet, olahraga, termasuk juga sepak bola, situasi fisik ini sangat penting sekali ya. Sering juga pemain itu mengalami penurunan dalam karirnya. Sekali lagi ini bukan hanya di sepak bola tapi juga di olahraga lainnya, itu karena cedera. Dan Matthijs de Ligt dengan cedera punggungnya ini menjadi sebuah kekhawatiran sih menurut gue seperti itu. Walaupun sekali lagi gue suka Matthijs de Ligt ya, karakternya, cara bermainnya, tekniknya, tapi dia harus bisa lebih banyak tersedia bagi Manchester United. Musim ini belum jelas dia akan kembali kapan ya, gue harapkan secepatnya, dan bisa langsung memberikan kontribusi di situasi di atas lapangan. Gue yakin ketika fisiknya dia bagus, dia bisa melakukannya karena secara teknis dia merupakan pemain yang luar biasa, Matthijs de Ligt. Dan terakhir, pemain juga yang menurut gue mungkin masa depannya bisa dikatakan meragukan, yaitu adalah Mason Mount. Mason Mount masih belum jelas kapan akan kembali, diperkirakan akan kembali ketika menghadapi Aston Villa, tapi sampai ketika gue bikin video ini belum ada kejelasan. Manchester United sebenarnya butuh pemain seperti Mason Mount, pemain yang serba bisa di beberapa posisi di lini tengah, baik itu di lini tengah, di posisi tengah ataupun juga di posisi agak ke depan. Etos kerja yang sangat luar biasa menurut gua, pergerakan yang sangat cair, intensitas yang sangat tinggi, terutama ketika melakukan high pressing, salah satu poin plus dari Mason Mount. Di samping juga kemampuan teknis menurut gue yang bagus. Tapi sayangnya semenjak dia pindah ke Manchester United, ini jarang muncul. Kenapa? Masalah utama, cedera, situasi fisik. Dan menurut gue ini juga yang situasi yang sekali lagi ini harus diperbaiki dan setelahnya harus dirawat ya. Dalam beberapa pertandingan seperti ketika menghadapi Crystal Palace misalnya, ketika dia mencetak gol, dia bermain cukup oke di pertandingan tersebut, tapi setelahnya dia banyak tidak tersedia di pertandingan-pertandingan yang lain. Dan menurut gue sama seperti Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt, hal ini tidak
tidak ideal sebenarnya bagi Manchester United. 3 pemain ini didatangkan dengan ekspektasi yang tinggi, biaya transfer juga tinggi, gaji juga termasuk ke golongan pemain inti gitu ya. Tapi ketersediaannya tidak cukup banyak. Walaupun ketika mereka ditampilkan, banyak mereka bisa memberikan impact gitu loh, kontribusi. Tapi ini sekali lagi ini meragukan, ini mengkhawatirkan. Kontrak dari Mason Mount sendiri di Old Trafford ya, ini akan masih ada 2 tahun lagi dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dia saat ini sudah berusia 27 tahun. Jadi sebenarnya menuju usia puncak gitu ya di penampilan sebagai seorang pemain sepak bola. Tapi sekali lagi situasi fisik cedera dari Mason Mount ini mengkhawatirkan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United, Lisandro Martinez, Matthias de Ligt dan juga Mason Mount yang situasi fisiknya membuat masa depannya menurut gue bisa jadi meragukan di Manchester United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.